selamat siang. Saya bersama dengan Pak David Trisnadi, Gembala ITC Cipulir. Pada siang hari ini kita lagi kongko-kongko. Kenalkan diri, ini Pak David. Ya, shalom semua, Ya. David. Saya adalah Gembala dari GBI ITC Cipulir, Mas. Ya. Oke, ini lagi ngobrol-ngobrol siang. Kita kemarin baru merayakan pencurahan Roh Kudus ya, Ya, Pentakos ya. Jadi kira-kira menurut Pak David masih relevan nggak nih kita merayakan pencurahan Roh Kudus nih? tentu saja karena dari Pentakosta itu merupakan suatu hari penting yang banyak daripada gereja Tuhan itu kurang memahaminya sehingga tidak diperingati secara atau tidak mendapat perhatian yang sama seperti layaknya Natal, Jumat Agung dan Paskah. Tanpa hari pencurahan Roh Kudus, maka gereja Tuhan itu tidak bisa berkembang bahkan sampai ke seluruh dunia seperti saat ini tentunya. Karena pada waktu itu rasul-rasul dalam kondisi yang lemah. Mereka tidak berani, meskipun mereka telah melihat keajaiban yang Yesus lakukan, mereka sendiri sudah melakukan mujizat dan mereka sendiri menerima apa yang Yesus ajarkan, tetapi kenyataannya pada saat itu mereka malah hidup dalam kekalahan. Bukan akibatnya ya seperti waktu Yesus disalibkan, Petrus banyak nyangkal seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya seharusnya gereja-gereja itu menangkap apa yang terjadi di hari Pentakosta dan mereka seharusnya merindukan hal itu juga terjadi seperti saat ini, seperti dahulu kala lah intinya gitu ya. Kira-kira relevansinya pada kita saat ini apa kira-kira Pak David nih? Tentunya kita rindu melihat gereja ini bergerak dengan kuasa supranatural, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ikut tidak hanya memberitakan Injil, tapi memberitakan Injil dengan menunjukkan banyak tanda sehingga banyak orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Sebab biar bagaimanapun orang dunia itu kalau melihat mereka itu percaya kalau mereka melihat. Ya tentunya kita nggak menegasi pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya bahwa kalau orang bisa menerima Yesus itu merupakan full hasil pekerjaan Roh Kudus, nggak ada bagian kita sama sekali. Tapi kenyataannya waktu hari Pentakosta rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan mereka hidup bersama dengan rukun, bertekun dalam pengajaran Yesus Kristus, dan firman Tuhan mengajar kita bahwa semuanya itu jumlah mereka itu ditambahkan secara cepat oleh Tuhan. Kalau relevansinya untuk jemaat Pak saat ini di mana kondisi ekonomi, kondisi politik dan sebagainya dalam kekacauan gitu ya, apakah Roh Kudus yang supranatural ini masih bisa menjadi bagian daripada kehidupan atau memang diperlukan mutlak bagi kita orang-orang percaya? Kira-kira bagaimana Pak? Saya rasa seharusnya udah bukan masalah relevan atau tidak relevan lagi, tetapi kenyataannya ialah Roh Kudus itu hidup dalam kita. Firman Tuhan mengajar kita bahwa Roh Kudus adalah materai, tanda kepemilikan Allah di dalam hidup kita, dan Roh Kudus merupakan jaminan daripada apa yang telah Allah janjikan bagi umat ya. Karena dia di dalam kita, menyertai kita, maka saya rasa udah nggak ada pilihan bahwa setiap umat Tuhan harus hidup dengan tuntunan Roh Kudus yang kuat. Akan tetapi karena kita dari gereja yang beraliran karismatik, tentunya kita percaya bahwa untuk bisa porsi Roh Kudus ditambahkan berarti seseorang itu harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, dan hal ini yang ditandai dengan baptisan Roh, berbahasa lidah, dan juga melakukan sign and wonders gitu. Kalau dalam kondisi saat ini di mana ekonomi lagi sulit, banyak orang stres, penghiburan daripada Roh Kudus sangat kita butuhkan. Tetapi lebih daripada itu, banyak orang membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, dan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menjadi
bagian daripada kerajaan Tuhan di muka bumi ini, yaitu menyatakan kuasa Tuhan bagi orang banyak. Idealnya ya Pak. Artinya situasi sekarang itu ketika seseorang sudah memahami kuasa Roh Kudus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat karena kita adalah garam dan terang di tengah dunia ya. Betul Pak. Ya. Betul. Kira-kira pengalaman Bapak sendiri setelah Bapak bergaul dengan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak saat ini dalam kegiatan keluarga atau usaha atau pelayanan, kira-kira apa yang bisa diceritakan pada kami? Wah, kalau diceritakan banyak sekali ya Pak. Cuman permasalahannya sih begini, kalau saya lihatnya di dalam pengambilan keputusan, saya kan kerja di bidang sekuler, di developer gitu. Kita perlu mengandalkan Tuhan itu, maksudnya begini, sebelum kita mengambil langkah keputusan sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu, bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya kita putuskan, langkah apa yang harus kita ambil. Nah, karena Tuhan sudah hidup di dalam diri kita dengan rohnya, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus daripada kubur, maka ada baiknya kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, berkeluarga, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Jadi saya biasakan diri ya, kalau bahkan saya sendiri ada trading forex Pak. Kadang-kadang kalau lagi bingung tuh setelah analisa mau bagaimana ya, saya Tuhan tolong kasih tanda lah istilahnya gitu, kasih tahu ini mesti ngapain sih kan gitu Pak. Dan dalam pelayanan juga dalam menentukan khotbah yang mau dibagikan ya kan, khotbah apa yang Tuhan mau jemaat Tuhan mendengarkan gitu. Saya sering minta, dan ketika kita ngomong maka Roh Kudus kan mengingatkan kita atau mengajarkan kita apa yang harus kita bicarakan kepada jemaat. Oke, jadi memang sangat mempengaruhi kehidupan Bapak ya. Jadi Bapak salah satu usahanya adalah di trading forex ya. Itu bukan yang utama, tetapi menjadi bagian daripada usaha yang dicoba gitu ya. Betul. Tapi utamanya adalah memang di dalam properti itu menjadi bagian penting dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Jadi kita harus pahami bahwasanya di dalam dunia kekristenan tidak kita bicara soal sorga ya, tetapi ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan terlibat dalam seluruh kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kita dari saat ini kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, maka Dia sudah berada dalam diri kita dan mendampingi kita sampai kapan juga. Ya. Saya kira gitu ya Pak David ya. Oke. Terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin di lain kesempatan kita coba dengan subjek yang lain. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.